Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang kami hormati pula Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Staf dan karyawan SD Pelita. Pak Faiz, di-unmute dulu Pak Faiz suaranya. Pak Faiz, di-unmute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya kita masih dapat bertatap muka dalam rangka Kultum Jumat pada tanggal 19 Februari tahun 2021. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam sampai akhir hayat kita nanti. Pertama-tama marilah kita buka Kultum Jumat ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Tes. ke Pak Faiz, tes. ada kendala Pak Pepen.
Ya, kita lanjut ke agenda kultum berikutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ganisa Akila dari kelas 6C. Kepada Ananda Ganisa, dipersilakan. Di-unmute dulu, Ganisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nariyati warqa. Wan nasitati nasqa. Sabihati sabha. Sabiqati sabqa. Mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Radifah. Yauma idzin wajifah. Absaruha yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Fa idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun innama hiya zakarun. Fa idza hum bisahirah. Izhabahu rabbuhu bil wadil muqaddas. Fir'auna innahu tagha. Faqul hal ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika. Allahul ayat kubra. Akan jabal asa. Summa adbaru fahasyara fanada. Faqala rabbukumul a'la. Fa'akhuzahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. As-sama'u banaha wa qasamkaha fasawwaha wa aghtasha wajaduhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha lakum wa li'anamikum fa idza ja'atit tammatul kubra
Jahimu liman yaro. Asarul hayatat dunya. Ya ma'wa. Man khofa hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Ila rabbika muntaha. Nama anta munzir yaha. Innahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita dengarkan bacaan Al-Quran dari Ananda Ganesha Akila. Mudah-mudahan beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara ID kita, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Pepen Effendi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Ahmad, ada suaranya? Ada Pak, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak, jelas. Lanjut Pak Pepen, jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kultum Jumat hari ini, walaupun sinyalnya kurang baik. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neneng Hernawati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Kasih Ahmad, seluruh Dewan Asatid wa Asatidah, staf karyawan SDK, orang tua siswa,
serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya pada hari ini walaupun cuaca dingin kita sharing ilmu, thalabul ilmi, karena thalabul ilmi atau belajar merupakan kewajiban setiap orang Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Tak lupa selawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, izinkanlah pada hari ini Bapak akan sedikit mengulas, membahas, mengupas mengenai materi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Hari Jumat tanggal 7 Rajab mengingatkan kita untuk kembali kita mengingat peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar ayat yang dibacakan oleh para mubalik dalam surat Al-Isra ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi haram lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam ayat ini sudah jelas menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab di tahun 10 kenabian Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Ketika kita melihat ayat ini, surah Al-Isra ayat pertama dimulai dengan kata-kata subhana. Para ahli tafsir memberikan informasi kepada kita, kalau kalimat diawali dengan kata subhana, ini ada peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa yang sangat bermakna. Karena Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Rasul melakukan Isra bukan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Begitupun Rasul naik dari langit pertama sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, Mi'raj itu dimi'rajkan oleh Allah. Apapun yang akal kita tidak mungkin, kalau dengan iradahnya Allah pasti terjadi. Anak-anakku sekalian, sebelum jauh kita mengenal Isra Mi'raj, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Isra.
Isra itu awal katanya atau kata dasarnya itu asra, berjalan. Asra fi'il muta'adi. Asra itu artinya diperjalankan, berarti ada yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Jadi secara bahasa Isra itu artinya perjalanan di tengah malam. Jadi kalau kita pergi ke masjid, datang ke pengajian, itu namanya Isra. Di malam hari kita pergi ke warteg, secara bahasa artinya itu juga Isra. Kita jalan-jalan malam hari, itu secara bahasa artinya Isra. Tapi Isra yang dimaksud pada ayat ini adalah diisrokannya, diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah artinya secara bahasa tangga, naik. Naiknya Nabi Muhammad dari bumi, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan yang luar biasa. Kala itu orang-orang jahiliyah, masyarakat Arab tidak percaya kalau Rasulullah SAW itu diisrokan dan dimi'rajkan hanya semalam. Tapi kalau iman yang bicara, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang diirodahkan oleh Allah pasti bisa. Buktinya Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan hanya sepertiga malam. Padahal perjalanan dari Mekah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama, langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha jauh luar biasa. Tapi karena Allah yang memperjalankan, ini bisa terjadi. Dan Rasulullah SAW itu diisrokan dan dimi'rajkan bukan dalam mimpi, tapi jasad dan ruhnya ikut diisrokan dan dimi'rajkan. Anak-anakku sekalian, memperingati Isra Mi'raj itu penting karena kita jadi tahu tentang sejarah bagaimana Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perjalanan Isra merupakan perjalanan spiritual yang sangat bermakna. Ya. Yang pertama, ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Sekali lagi, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita berjalan dari Mekah ke Madinah, itu jauh sekali. Dilanjut ke Masjidil Aqsa, jauh sekali. Dari langit pertama sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Kalau menurut akal, itu tidak mungkin. Tapi ini Allah yang memperjalankan. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini banyak hikmah atau kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Anak-anakku sekalian, sebelum diisrakan, Nabi Muhammad itu hatinya dibersihkan dari sarang setan. Jadi hati Nabi yang sudah bersih dibersihkan kembali oleh malaikat untuk menghadap Allah. Nah, itu pun pelajaran buat kita.
ketika kita hari Senin akan menghadapi PTS semester 2 atau PAT bagi kelas 6, dari mulai sekarang harus mempersiapkan diri. Belajar dengan semangat, hati kita dibersihkan agar doa kita dikabul. Atau ketika kita mau sholat saja, kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk berwudu. Ini maknanya luar biasa. Ketika kita mau menghadap Allah harus dalam keadaan suci lahir dan batin. Begitupun Nabi Muhammad sebelum Isra itu dioperasi, bersihkan hatinya, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, karena Nabi Muhammad itu akan menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah keimanan. Karena saat itu banyak sekali orang-orang Arab yang sudah beriman ketika mendengar Rasulullah malam baru diisrakan dan dimi'rajkan, mereka kufur kembali. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang jujur. Dia telah membenarkan peristiwa atau perjalanan Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ini untuk menguji keimanan kita. Apakah dengan peristiwa Isra Mi'raj saat itu orang-orang Arab atau kita saat ini, iman kita akan semakin bertambah dengan Allah menunjukkan beberapa tanda-tanda kekuasaannya. Selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Kenapa sholat itu diterima langsung oleh Rasulullah melalui dia menghadap Allah di Sidratul Muntaha? Ini artinya bahwa sholat itu penting sekali, ibadah spiritual yang sangat penting sekali. Kalau ibadah-ibadah lain, Allah memerintahkannya itu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk ibadah sholat, Allah perintahkan langsung, Allah manggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Ini artinya betapa pentingnya ibadah sholat. Anak-anakku sekalian, ada pertanyaan, apakah sebelum Isra Nabi Muhammad itu sholat? Iya. Jadi setelah Rasulullah menerima wahyu surat Al-Alaq, beliau itu sudah sholat. Cuma sholatnya bukan sholat 5 waktu. Hikmah selanjutnya yang dapat kita ambil, bagaimana kita bisa mengambil hikmah diwajibkannya sholat 5 waktu. Sholat yang wajib kita laksanakan dalam keadaan apapun. Ketika sakit, kita masih tetap diwajibkan sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, awalnya sholatnya itu ditunda-tunda. Sudah akhir waktunya, malas, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Sekali lagi, mulai dari sekarang harus rajin, konsisten untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Karena nanti kalau kita sudah besar, sudah dewasa seperti bapak atau seperti orang tua kita, karena dari kecil kita sudah terbiasa sholat, maka selanjutnya juga akan terbiasa sholat dengan tepat waktu. Selanjutnya, Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan yang sangat bersejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra, itu mengendarai buraq. Dan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini banyak sekali sejarah yang dapat kita ambil. Salah satu di antaranya, Nabi Muhammad itu diisrokan dari Masjidil Haram, kemudian
berjalan ke Madinah. Setelah beliau sampai di Madinah, malaikat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah kamu ini di mana?" "Tidak, wahai Jibril. Muhammad, ini adalah kota Madinah, di mana engkau nanti akan berhijrah." Jadi Nabi Muhammad itu sudah dikasih tahu akan hijrah ke Madinah. Selanjutnya ketika Isra, Nabi Muhammad itu melewati Baitul Laham, tempat yang sangat bersejarah di mana Nabi Isa dilahirkan. Dalam perjalanan Isra juga Nabi Muhammad melewati Bukit Tursina. Sejarah yang sangat berharga buat kita di mana Nabi Musa menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di sana beliau disambut oleh arwah para anbiya. Begitu sampai ke Masjidil Aqsa, arwah para rasul, para nabi sudah datang duluan untuk menyambut kedatangan nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad melakukan mi'raj dari langit pertama sampai langit ke-7. Di langit pertama sampai dengan di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan arwah para rasul. Ini artinya perjalanan yang sangat bersejarah dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nabi yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Walaupun diutus sebagai nabi yang terakhir, tapi Allah memuliakannya dengan memperjalankan Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan, dan beliau menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Ini tidak ada nabi atau rasul yang lainnya yang seperti ini. Kalau Nabi Musa menerima wahyu yang pertama itu di Gunung Tursina, tapi Nabi Muhammad langsung berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan walaupun sinyal pada saat ini kurang bagus, tetapi kita dapat mengambil hikmah dari sedikit penjelasan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang lebih penting bagaimana kita bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang konsisten untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu, dan pada akhirnya kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang soleh dan solehah, hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan kultum dari Ustadz Pepen Effendi SPDI. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Neneng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pepen, suara saya terdengar nggak? Ya, Jelas, terdengar Bu. Bu. Jelas. Baik, terima kasih anak-anak semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim, walaupun melalui virtual ini dalam kegiatan
kultum yang rutin setiap hari Jumat pagi. Anak-anak semua kelihatan sehat-sehat, alhamdulillah semangat. Kemudian di sini anak-anak ada Bapak kita, Bapak Tarkim, Insinyur Tarkim Sino, Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Oleh karena itu, mohon kesempatan kepada Pak Tarkim untuk memberikan mungkin penyemangat atau nasihat kepada anak-anak kita. Silakan Pak Tarkim, kami mohon kesediaannya untuk memberikan sesuatu buat anak-anak di pagi hari ini. Terima kasih. Dan yang kedua nanti mohon kepada Pak Pepen untuk kita sama-sama mendoakan keluarga kita yang 2 hari lalu telah meninggal dunia, ayah dari Salma dan Salwa. Mohon nanti setelah Pak Tarkim menyampaikan sesuatu, Pak Pepen silakan pimpin doa untuk itu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila sana-sini ada gangguan, sinyal, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Ahmad, mungkin Pak Tarkim masih di mute itu. Ya Pak, dipencet unmute-nya Pak. Dalam, coba. Doa mungkin Pak Pepen. Pak Tarkim ada kendala di sound-nya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil wabarakatuh. alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak banggakan. Marilah kita panjatkan doa khusus untuk orang tua dari teman kita Ananda Salma dan Salwa dari kelas 5B yang 2 hari yang lalu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang tua dari Salma dan Salwa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, ditetapkan iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan dalam raudhah min riyadil jannah. Juga keluarga yang ditinggal mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت wala radha lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'alhu lahu rawdatan min jinan wa la taj'alhu kufran min kufarin niran. Wa lahum وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم أدخلهم الجنة مع الآباء والأتقياء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, halo Pak Tarkim, silakan Pak. Kalau bila ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak, Bapak unmute dulu Pak, suara Bapak. Bapak suaranya belum Bapak unmute. Ini masih mute Pak, suara Bapak. Bapak unmute dulu, silakan.
Silakan Pak, Bapak unmute dulu. Halo. Ada kendala mungkin, Bu. Soalnya sama kayak Pak Faiz, Bu. kayaknya. Silakan Pak. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Pak Pepen, suara saya masih jelas nggak? Masih, Bu. Oke. Baik, kalau memang tapi kendala di Pak Tarkim kayaknya. Pak Faiz masih ada Pak Faiz? Baik. Pak Faiz atau Pak Ahmad yang masih jadi MC-nya? Iya, Bu. Ya, terima kasih telah. Pak Ahmad. Ya, Bu. Suara saya jelas, Bu. Halo, Bu. Suara saya jelas. Iya. Mungkin Pak Pepen, Pak Ahmad juga berkendala ya di sinyalnya. Mungkin langsung saja ditutup oleh Pak Pepen untuk Pak. Mohon maaf Pak Tarkim karena ada kendala di Bapak. Mungkin untuk kata sambutan atau kata dari Bapak bisa kita berikan pada Jumat yang akan datang untuk kegiatan yang sama. Kemudian karena ini sudah menunjukkan pukul 8.30 dan terus sudah mulai. Oh, silakan Pak Tarkim. Sudah bisa. Silakan Pak Tarkim. Pak Tarkim udah nggak ada kendala. Silakan Bapak kalau ingin menyampaikan sambutan Bapak buat anak-anak. Silakan Pak. Halo. Iya Pak, silakan. Ya Pak, kedengaran Pak. Silakan Dengar Pak. jelas Pak, silakan. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf tadi saya nggak bisa dengar. Gambarnya ada tapi nggak bisa dengar. Karena beberapa kali saya mute tapi kok tetap nggak bisa ya. Nah ini malah bisa nyambung, baru nyambung nih mute. Setelah Pak Bebi coba ditekan lagi aja Pak beberapa kali. Jadi baru nyambung sehingga saya tidak tahu persis apa yang disampaikan oleh
apa yang disampaikan tausiahnya Pak Pepen itu, Bu. Tapi alhamdulillah saya sudah melihat di sini pesertanya cukup banyak, Bu ya. Pesertanya itu ada 381 kalau nggak salah ya, siswa. Halo. Ya Halo. Pak, silakan Ya, Pak. lanjut Pak. Oh, ya jadi pesertanya cukup banyak. Saya pikir sampai lebih dari separuh itu ya. Sangat bagus. Tentu dalam rangka pengisian rohani Islam ya dalam hari Jumat ini. Mudah-mudahan ini tetap bisa dibudayakan dan semakin banyak yang bisa ikut. Bahkan mestinya pada akhirnya bisa sampai semuanya ikut. Saya kira itu Bu, saya tidak bisa komentar banyak karena memang tidak bisa dengar tadi suara Pak Pepen. Ya, baik. Tapi dari gambar-gambar yang saya lihat, sertanya juga bagus, banyak itu Bu Neneng melihat. Cuman saya kenapa apa mungkin karena sudah anu ya, beberapa kali saya bikin mood nggak bisa itu tetap. Bahkan lalu ada perhatian di situ di dalam laptop saya itu jangan di mute gitu. Saya kira itu Bu, terima kasih. Tapi saya sudah menyaksikan. Tolong tetap jangan lupa itu gambarnya, fotonya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Bebi mau ngomong, Pak Bebi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Bebi barangkali mau nambah. Pak Bebi mungkin mau nambah. Oh, Pak Bebi ada, Pak? Ada, tadi ada, saya lihat. Oke. Bukan, WA-an dengan saya itu. Tapi nggak tahu apa ada apa enggak itu. Oh. Kalau digambar nggak kelihatan. Adanya Pak Katrun. Ya kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa Bu. Ya. Tapi intinya terima kasih. Pesertanya cukup banyak, separuh lebih. Ini suatu indikasi bahwa sekolah ini menjaga betul. Iya Pak, baik. Makasih Pak. Tadi sih awal masuk sampai 451 akun Pak. Ya, 430, 431. Saya lihat. Ya, baik. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin silakan Pak Ahmad sebagai pembawa acara ditutup karena memang anak-anak sudah pukul 8.30. Waktunya anak-anak untuk Nah, ini Pak Katrun, aku ngomong mungkin Pak Katrun. Halo. Pak Suara Ahmad, saya nggak jelas silakan. Bu, Pak Pepen aja Bu. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita sudah melaksanakan kultum Jumat. Walaupun sinyalnya kurang begitu bagus, tapi mudah-mudahan ada hikmah di balik peristiwa ini dari tausiah Bapak tadi. Mudah-mudahan kalian bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua. Suaranya Pak. Halo? Selalu memberikan keberkahan, rahmat kepada kita semuanya. Marilah kita akhiri tausiah hari ini dengan sama-sama
membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta bersih. wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.